Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulus Pratama dari kelas TRPL 2C Malam dengan NIM 434251173. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi soal dan jawaban asesmen tengah semester mata kuliah pemrograman basis data. Oke, di sini ada soal pertama yaitu perhatikan dokumen berikut. Di bagian A yaitu buatlah bentuk tabel tidak normal (unnormalized form) dari dokumen di atas. Nah, di sini saya sudah membuat unnormalized form UNF dari dua faktur pembelian barang tabel tidak normalnya dari dokumen tersebut. Yang mana saya mendapat nomor faktur, tanggal, jatuh tempo, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, quantity, harga, jumlah, dan total faktur. Soal selanjutnya bagian B, yaitu lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai 3NF. Di sini saya sudah melakukan normalisasi 1NF sampai 3NF. Yaitu yang pertama 1NF, yaitu adalah hilangkan grup berulang, yaitu semua nilai atomik, primary key-nya adalah nomor faktur dan kode barang. Selanjutnya saya melakukan 2NF, yaitu hilangkan ketergantungan parsial, yang dimana semua atribut itu harus bergantung penuh pada seluruh primary key, yang dimana di tabel fakturnya primary key-nya nomor faktur. Tabelnya sebagai berikut. Di tabel barang primary key-nya jadi kode barang, dan juga untuk tabel detail faktur primary key-nya yaitu nomor faktur ditambah dengan kode barang. Selanjutnya saya melakukan normalisasi yang ketiga yaitu 3NF, yaitu hilangkan ketergantungan transitif, yaitu nama supplier bergantung pada kode supplier bukan nomor faktur. Maka pisahkan tabel supplier dengan primary key kode supplier seperti ini, dan tabel faktur dengan primary key nomor faktur yang diperbarui. Jadi tabel barang dan tabel detail faktur tetap sama seperti di 2NF. Oke, di soal selanjutnya bagian C itu tunjukkan relasi tabel hasil dari normalisasi yang diperoleh. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, lalu saya akan menunjukkan hasil relasi tabel normalisasi saya. Yang pertama itu adalah setelah normalisasi 3NF, kita punya 4 tabel yang saling berhubungan. Yang pertama, tabel supplier menyimpan data supplier saja. Jadi kode suppliernya itu primary key, artinya setiap supplier punya kode unik yang nggak boleh sama. Yang kedua itu tabel faktur menyimpan data faktur atau transaksi, punya nomor faktur sebagai primary key. Di sini ada kolom kode supplier sebagai foreign key. Artinya kolom ini menunjuk ke tabel supplier. Nah, inilah yang membuat relasi antar faktur dan supplier itu terhubung. Dan yang ketiga itu adalah tabel detail faktur. Ini tabel penghubung antara faktur dan barang. Karena satu faktur itu bisa punya banyak barang dan satu barang bisa muncul di banyak faktur. Tabel ini composite primary key, yaitu gabungan nomor faktur tambah kode barang. Keduanya sekaligus menjadi kunci yang unik. Jadi alur relasinya itu seperti ini. Artinya satu supplier bisa punya banyak faktur dan satu faktur bisa punya banyak baris detail banyak barang. Dan satu barang bisa muncul di banyak faktur yang berbeda. Oke, soal selanjutnya itulah bagian D. Lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Dan juga lakukan yang bagian E, lakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh minimal 5 record data untuk DML. Oke, kita akan masuk ke SQL untuk melakukan penerapan dari normalisasi yang saya sudah tuliskan ini. Oke. Di sini kita sudah masuk di SQL-nya, yang dimana di sini kita akan melakukan DDL, create database, dan table untuk hasil normalisasi yang sudah kita lakukan. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat database dulu dengan nama DB ATS Pratikum PBD nomor 1. Lalu kita klik dan use DB-nya. Lalu kita bisa langsung lanjut untuk create table, yang dimana di sini ada tabel supplier, faktur, barang, dan detail faktur.
Ini saya langsung masukkan saja, karena saya sudah melakukan pencatatan terlebih dahulu. Oke. Sudah sesuai semuanya, lalu kita klik Go. Oke, semua tabelnya sudah selesai. Kita lanjut akan memasukkan yaitu DML atau insert data. Di sini saya akan langsung memasukkan semua insert untuk tabel supplier, faktur, barang, dan detail faktur. Seperti ini. Oke, sudah semua, ada 4 tabel. Klik Go. Oke, semua data sudah terisi. Saya klik tabel belakang. Sudah ada data, detail faktur, dan juga ada supplier. Oke, selanjutnya di bagian yang E itu kita disuruh menambahkan tambahan data agar minimal 5 record DML dan kita juga bisa DDL lainnya seperti alter dan drop. Tapi untuk drop mungkin kita nggak akan jalankan ya, karena nanti datanya bakal terhapus. Jadi di sini saya akan mencoba menambahkan data agar menjadi 5 record DML-nya. Setelah menambahkan data, kita bisa langsung masukkan terlebih dahulu. Ini kita bisa nambah data baru untuk menjadi 5 record DML. Dan seperti ini. Mungkin kita bisa coba menambahkan DDL lain. Contoh alter table barang add column. Seperti ini. Oke. Nah, mungkin itu untuk jawaban soal nomor 1. Mungkin kita langsung lanjut ke bagian soal yang nomor 2. Di sini kita langsung masuk ke nomor 2, yaitu di sini kita akan melakukan operasi DDL, DML, dan query. Oke, di sini kita udah di SQL. Yang pertama itu kita disuruh membuat database dengan nama DB ATS Pratikum PBD nomor 2. Kita langsung saja create di sini. Kita sudah masukkan. Oke, DB ATS Pratikum PBD nomor 2. Kita bisa create dan use DB-nya. Oke, sudah keluar. Di sini kita langsung akan yang nomor 2, selanjutnya di nomor 2 itu adalah buat tabel pegawai. Ya, di sini kita langsung membuat tabel pegawai dengan create table sesuai dengan soal yang ada di ATS. Oke, ada kurang sedikit sini. Sudah benar. Dengan ID integer 5, nama varchar, alamat varchar, gaji, dan primary key ID. Langsung saya buang. Oke, di sini tabel pegawai sudah ke-create. Dengan gini. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke bagian nomor 3, yaitu insert data. Dan saya langsung akan memasukkan value dari pegawainya sesuai dengan soal. Seperti ini.
Sudah masuk, kita lihat. Oke, untuk datanya sudah masuk ya. Ini ada Arif, Andi, Burhan, Fikri, Faris, Sigit, dan Irfan, dan Hanif. Kita Sakindin. Selanjutnya di nomor 4 itu kita akan menghapus record ID 100. Kita di sini bakal menghapus nama Arif. Si Arif ini ID-nya 100. Kita masuk ke skill lagi. Oke, hapus tadi. Kita langsung bisa melakukan query delete from pegawai dengan ID 100 sesuai permintaan soal. Nah, sudah terhapus ya. Pegawai dengan ID 100 itu udah kita hapus tadi barusan di nomor 4 sesuai dengan perintah. Selanjutnya itu di nomor 5 itu kita akan mengupdate ID 101 dan 102. Oke, di sini kita akan mengupdate pegawainya. Terus terlebih dahulu di sini kita menambahkan nama Naila yaitu dengan ID 101 dan 102 yaitu Rapi. Dimana gajinya ada 10.000 dan 14.000. Langsung masukkan saja. Oke. Oke, sudah berhasil ya. 10.000 dan gaji 14.000. Selanjutnya di nomor 6 bagian A, di situ kita akan mengselect semua tabel pegawai atau kita mau melihat tabel pegawainya. Bisa langsung select from pegawai. Oke, seperti ini sudah muncul. Selanjutnya di nomor 6 bagian B itu munculkan nama gaji, nama dan gajinya. Oke, nama dan gaji. Ini kita memunculkan query untuk melihat nama dan gaji mereka dari pegawai masing-masing. Selanjutnya di nomor 6 bagian C itu adalah kita akan memunculkan nama dan alamat, yaitu nama yang berawalan F. Langsung bisa ke query lanjutkan, database, SQL, bisa select nama. Oke, muncul ya di sini nama pegawai yang berawalan huruf F. Selanjutnya di nomor 6 bagian D kita disuruh memunculkan nama alamat dan yang berakhiran huruf N. Kita langsung lanjut ke bagian yang D. Dengan select alamat form pegawai, nama like persen, N itu untuk kita mencari yang akhirannya N. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi nama pegawai yang berakhiran huruf N. Selanjutnya di soal nomor 6 bagian E itu kita mencari pegawai yang gajinya di atas 15.000. Itu dia. Kita bisa select nama gaji dan gaji yang di atas tanda panah seperti ini itu yang untuk mencari gajinya di atas 15.000 sesuai dengan perintah soal. Nah, seperti ini. Ada 17.000, 20.000, 16.000, dan 21.000. Itu adalah pegawai yang gajinya di atas 15.000. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 6 bagian F, di mana kita akan memunculkan gaji di atas 13.000 dan pegawai yang beralamat di Surabaya. Kita bisa langsung select ini. Gaji from pegawai dengan gaji 13.000 dan alamatnya di Surabaya.
Nah, muncul sebagai berikut. Surabaya dan dengan gaji 20.000 dan 21.000 di atas 13.000. Selanjutnya itu di soal nomor 6 bagian G, yaitu kita akan menampilkan gaji dari range 15.000 sampai dengan 20.000 untuk bagian G. Nah, seperti ini itu where gaji between 15.000 dan 20.000. Kemudian kita melakukan query untuk mencari gaji karyawan di antara 15.000 sampai 20.000. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Sesuai dengan perintah yang kita lakukan tadi. Yang terakhir adalah nomor 6 bagian H, di mana kita akan mencari gaji maksimal, minimal, dan rata-rata dari pegawai tersebut. Dan kita langsung masuk ke query-nya. Di sini saya langsung masukkan saja ya, karena sebelumnya saya sudah melakukan pencatatan untuk mengerjakan soal ini. Ya, seperti ini dengan max gaji, min gaji, dan average itu untuk rata-rata. Jadi gaji max, gaji min, dan gaji rata-rata dari pegawai. Bisa langsung go, dan hasilnya bakal seperti ini. Dengan gaji max tertingginya ada di 21.000, dengan gaji minimal ada di 10.000, dan di gaji rata-rata itu ada seperti ini. Oke, itu mungkin untuk jawaban soal nomor 2. Kita akan lanjut ke soal nomor 3, yang dimana kita akan melakukan trigger. Oke, di sini kita langsung udah masuk ke soal nomor 3, yaitu kita akan melakukan trigger. Di mana di soal pertama, bagian A, itu kita disuruh membuat database dengan nama DB/ATS Pratikum PBD nomor 3. Kita langsung saja di sini sudah masuk ke dalam SQL dan melakukan create database. Yang DB/ATS ini DB/ATS Pratikum PBD nomor 3. Kita bisa pencet klik create. Oke, sudah create. Sudah kita use juga. Selanjutnya di bagian B kita disuruh membuat tabel barang. Langsung di sini masuk, dan di sini saya akan langsung meng-create tabel barang dan langsung memasukkan value-nya. Karena sebelumnya saya sudah melakukan percobaan terlebih dahulu sebelum membuat video. Jadi ini create tabel barang dengan ketentuan seperti yang di soal minta, dan value seperti ini. Let's go. Oke, di sini udah muncul tabel barang seperti ini. Di bagian C kita diminta membuat tabel detail pembelian. Kita masuk ke lagi SQL C, membuat tabel pembelian. Oke, seperti ini dengan ketentuan seperti sama di soal di bagian C. Oke, tabel barang dan detail pembelian sudah muncul ya, seperti ini. Oke, untuk di bagian D kita disuruh membuat trigger atau delimiter. Dimana di sini, oke, saya sudah membuatnya. Masuk ke SQL, text dulu. Seperti yang di soal, kita membuat delimiter, yaitu create trigger stok barang sebelum ini untuk detail pembelian, dan dengan mulai update barang dengan jumlah if null jumlah dan new jumlah, dimana itu untuk KD barang sama dengan new KD barang, and dan delimiter. Nanti saya akan menjelaskan tentang delimiter yang saya tulis ini di akhir nanti, untuk di akhir soal. Ya, kita sudah seperti ini, kita bisa langsung klik bro. Ya, sudah berhasil. Ya, sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan melakukan instruksi. Yang pertama kita akan melakukan instruksi, yaitu insert pertama ke detail pembelian, yaitu LST001 sebanyak 5.
Ya, di sini saya akan insert saja. Ini insert detail pembelian ya. Untuk instruksi yang pertama, bisa klik dulu. Oke, sudah berhasil. Oke, tadi barangnya sudah masuk. Lanjut, kita akan melakukan instruksi yang kedua, yaitu mengecek jumlah LST001 yang hasilnya menjadi 5. Bisa saya lihat seperti ini, memasukkan ke sekitar. Nah, kita tutup dulu. Oke, benar ya, tadi barang dengan LST001 dengan jumlahnya 5, sesuai dengan instruksi soal. Selanjutnya kita melakukan instruksi yang ketiga, yaitu menambahkan detail pembelian dengan value LST001 dan dengan sebagai admin tadi. Kita langsung masuk saja, insert lagi. Nah, seperti ini ya. Ini untuk detail pembelian juga. Oke, datanya sudah masuk. Lalu kita bisa menceknya kembali. Ini select kembali supaya ngecek data yang sudah masuk atau belum. Nah, benar ya, datanya sudah masuk dengan jadi jumlahnya jadi 15. Sudah ditambahkan 5 ditambah 10 jadinya barangnya ada 15. Oke, di sini saya akan menjelaskan penjelasan setiap baris trigger yang saya lakukan tadi. Yang pertama itu ada delimiter, garis miring. Oke, mungkin saya coba tuliskan kembali ya. Ini. Nah, ini saya munculkan kembali. Ya, di sini akan menjelaskan. Yang dimana delimiter oke, delimiter. Di sini untuk delimiter yaitu penjelasannya adalah itu akan mengubah delimiter dari yang titik 2 seperti ini, titik 2 seperti ini menjadi garis miring seperti ini. Dan itu kenapa? Karena MySQL tidak salah mengartikan arti triggernya. Nah, itu untuk arti yang pertama delimiter. Selanjutnya itu adalah create trigger untuk stok barang before insert on detail pembelian. Di mana itu penjelasannya itu membuat trigger bernama stok barangnya itu aktif sebelum insert terjadi pada tabel detail pembelian. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya itu untuk for each row. For each row di mana di sini kita membuat trigger dijalankan untuk setiap baris yang diinsert. Selanjutnya itu begin. Begin ini itu adalah tanda mulai blok kode triggernya. Selanjutnya itu ada update barang set sampai kepada jumlahnya. Dimana di sini tugasnya untuk mengupdate kolom jumlah di tabel barang. Jika jumlah 0 maka dianggap 0, lalu ditambahkan dengan jumlah barang yang baru diinsert. Seperti itu new jumlah dan difilter berdasarkan KD barang yang sama. Untuk arti N di sini itu berarti tanda kalau begin memulai di N ini adalah tanda akhir blok kode dari triggernya dan diakhiri delimiter. Seperti ini delimiter. Nah, untuk delimiter kenapa dituliskan seperti ini? Karena di situ akan mengembalikan delimiter ke bagian ini. Jadi seperti semula dia. Jadi hasil simulasi kita yang stok awal LST01 itu dari 0 setelah insert ke 5 menjadi 5 dan setelah diinsert lagi itu menjadi 15. Mungkin itu untuk jawaban soal nomor 3. Dari SQL-nya kita sudah melakukan DDL, DML, dan query, lalu kita melakukan trigger, dan saya sudah menjelaskan kode dan baris penjelasan tentang trigger yang saya buat. Mungkin segitu aja penjelasan
tentang materi ATS, soal dan jawaban pemrograman basis data. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.